Kali ini saya mencoba mengulasan seputar merpati player di mana terkait giringan agar saat lomba giringannya stabil, sebab itu akan berpengaruh terhadap performnya si player tersebut. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan semoga kebaikan-kebaikan selalu kita upayakan hingga kebahagiaan berpihak kepada kita. Amin ya robbal alamin. Mungkin bagi para pemain lama dan yang berpengalaman senior, sudah menguasai segala hal yang diperlukan untuk mensiasati kondisi player agar pas saatnya tiba merpati player kesayangannya bisa tampil maksimal pada saat dilombakan. Namun begitu tak semua orang memahami dan mengerti segala hal yang dibutuhkan untuk mensiasatinya, trik atau metode untuk mendapatkan merpati player kesayangan kita tampil maksimal dan giring bagus. Neter, pas pada saat lomba. Hari H yang sangat menentukan bagi setiap penghobi merpati yang mengikut sertakan player-playernya. Terutama mereka yang pemula akan sangat kebingungan manakala saat lomba mendapatkan playernya kesayangannya malah giringnya menurun ketika lomba tiba. Untuk itu mari kita cermati kondisi ini yang seolah tak berarti tapi malah menentukan dan menjadi salah satu kunci untuk bisa tampil maksimal dan sangat membantu pada saat lomba terjadi. Sehingga bila memang kondisi sudah benar-benar maksimal pada player baik pada giring maupun segala kesiapannya sudah sedemikian bagus dan matang, namun merpati kesayangan kita tetap masih gagal, entah itu karena kalah atau yang lainnya, kita benar-benar sudah tahu seberapa besar kemampuan player kesayangan kita yang sesungguhnya. Dan kita bisa legowo dan berbesar hati menerima kekalahan karena faktor X yang tidak mendukung di antara segala usaha kita. X bisa diartikan kemampuan merpati baik CC burung atau lainnya. X juga bisa semisal hoki atau keberuntungan yang tidak berpihak pada kita, bisa juga berupa yang lainnya. Yang perlu kita perhatikan adalah kondisi player dan pasangan betina, kondisi fisik burung baik jantan maupun betinanya dalam kondisi produktif. 1. Kondisi produktif ditandai kondisi bulu rapih, tidak dalam kondisi ganti bulu, embodol. 2. Hindari melombakan burung pada saat bulu penjawat akhir si jantan copot, apalagi dalam kondisi bulu tumbuh setengah, nyiwil. Bagi burung yang benar-benar stabil dan matang ada juga yang mensiasatinya dengan mengikat ujung akhir penjawat pada lar ke-9 untuk menjaga agar penjawat akhir yang masih tunas tidak menerima gesekan atau benturan secara langsung saat terbang mengepakkan sayapnya dan saat turun di mana menerima tekanan angin dan gaya gravitasi serta gesekan saat ngerem memperlambat laju. Namun cara demikian tidak bisa menjanjikan. 3. Saat kondisi penjawat jantan sisa 5 helai lar, kebanyakan kinerja maupun giringnya turun, namun ada juga yang masih bagus. 4. Bagi yang masih bagus bisa juga ikut lomba, namun bagi yang tidak alangkah baiknya jangan dipaksakan karena kondisi jawat sisa 5 helai tanda-tanda burung bakal ganti bulu dan istirahat. 5. Kondisi player dan pasangannya dalam kondisi sehat terbebas dari penyakit. 6. Kondisi embodol paling banyak terjadi antara lar sisa 5-4 dan kondisi lar 3 biasanya sudah rapih namun belum kondusif. Namun bila saat istirahat mendapat pelatihan sederhana sebagai kebugaran biasanya sudah pulih tenaganya. Asteris betina geberan 1. Usahakan cari yang nelornya tepat. Bila cabut telur malam Senin maka Senin depan pas nelor atau 7 hari. Kondisi ini untuk lebih mempermudah saat kita menyeting sesuai apa yang si harapkan dan mengkondisikan dengan tipe pejantannya dengan beberapa tingkat giring bagus di waktu yang berbeda seperti yang akan saya tulis nanti di bawah. 2. Cari yang capit udangnya melebar, renggang badan sedikit panjang dengan tingkat kelenjehan sangat bagus. 3. Warna betina tidak masalah, yang penting kondisi memungkinkan untuk geberan karena tidak semua betina bagus dan bisa buat geberan 4.
Cari yang saat digeber kepakan sayapnya terasa ringan, tidak berat saat menyentuh atau membentur tangan kita, dan sekali geber kepakan sayapnya berulang-berulang karena betina yang demikian biasanya tenaganya tidak cepat lelah dan nelornya tepat. 5. Kalau bisa cari betina yang macetnya bisa bolak-balik atas bawah karena biasanya itu bisa meningkatkan gairah pejantannya pada betina dan giringnya lebih enggreget. 6. Bagi piikan yang baru dijodohkan alangkah baiknya cari betina di samping tepat nelornya juga yang sudah benar-benar dewasa dan lenjeh sehingga kita mudah saat menjodohkan dan saat proses latihan.